haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, segala hormat kami naikkan kepada Bapa kami yang di dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kasih-Mu yang memelihara dan menolong kami sampai malam hari ini. Kami Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan dalam hidup kami. Engkau selalu menjaga dan menolong kami. Terima kasih Bapa, dan pada malam hari ini kami datang karena kami rindu ingin memuliakan nama-Mu. Kami ingin mengembalikan ucapan syukur kami. Kalau sudah lewat seminggu yang lalu kami Engkau sudah tolong. Kami ingin mengembalikan pujian syukur kami melalui pujian dan penyembahan kami di dalam tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau buka suara kami untuk memuliakan Engkau. Kami percaya Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu, karena di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Amin. Di dalam hadirat-Mu ada pertolongan. Amin. Ada jalan terbuka bagi Amin. tertutup jalan. Karena kami percaya kami datang malam hari ini tidak sama untuk tadi sebentar kami akan pulang. Karena kami percaya kemuliaan Allah yang kami dapatkan malam hari ini menolong dan menuntun kami melewati hari lagi, sehari lagi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya hamba-hamba-Mu yang bertugas malam hari ini, Engkau mengurapi terlebih hamba-Mu yang akan membawakan firman. Dan urapan Allah ada bersama kami, di tengah-tengah kami, dan kami percaya Engkau ada duduk bersama kami menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami malam hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita angkat pujian hanya dekat Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Rasa
selamanya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh indah bersama Tuhan selama-lamanya. Kita aminkan pujian ini, kita bangkit bersama-sama. Kita puji pujian yang sukacita. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Haleluya. Jemaat saja, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ajaib. Kami tak Tuhan. Haleluya. Engkaulah Raja atas
Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya Kau berfirman. Haleluya. Amin. Dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya sekali lagi Kau berfirman. Amin, amin, amin. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pada malam hari ini, inilah yang menjadi pengakuan kami, bahwa kami mau sembah dan kami puji Engkau ya Tuhan. Karena kami mengakui segala kedahsyatan Tuhan, karena kami mengakui segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai pada pertengahan ibadah kami ini Tuhan, kami telah naikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya berkenanlah Engkau di atas segala pujian kami, menjadi domba yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini. Bapa yang baik di dalam kerajaan sorga, sebelum kami lebih jauh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami memohon kepada Tuhan, mungkin Kau dapati ada banyak hal dosa pelanggaran yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu, yang dapat menghalangi segala berkat-berkat-Mu masuk di dalam kehidupan kami. Kami mau memohon minta ampun di hadapan Tuhan. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga setiap berkat-berkat firman-Mu akan menghampiri kami Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik di dalam kerajaan surga. Kami memohon di hadapan-Mu pada malam hari ini, ya Tuhan, sebagai manusia yang tidak berdaya, sebagai manusia yang tidak mampu, yang punya banyak kekurangan dan kelemahan, kami butuh firman-Mu. Amin. Kami butuh kebenaran firman-Mu Amin, Tuhan, amin. sebagai kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, sebagai ya Tuhan tuntunan dalam setiap kehidupan kami. Karena Tuhan, seringkali ada banyak cobaan, ada banyak rintangan yang harus kami hadapi di dalam dunia ini. Itulah sebab melalui pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini, berikan harapan baru di dalam hidup kami. Haleluya. Berikan sukacita baru dalam hidup kami. Sehingga lewat kami pulang ya Tuhan, kami mau membawa berkat-berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Hamba-Mu sebentar yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus. Pakai hamba-Mu dari ujung kaki sampai ujung rambut Bapa yang baik. Pakai hamba-Mu dengan otoritas Allah. Amin. Kalimat Allah. Haleluya. Kisah-kisah Allah Engkau nyatakan di dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau sertai bibir hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang akan diperkatakan oleh hamba-Mu, itu semua adalah isi hatinya Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu pada malam hari ini. Kami teringat kepada ya Tuhan, kuasa kegelapan, kuasa iblis yang tidak senang melihat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau tangking itu, kami mau hancurkan itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar hanya kuasa Allah yang menaungi setiap hati, pemikiran, dan ruangan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau leluasakan kuasa Tuhan bekerja melalui firman-Mu. Kami duduk diam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan.
Malam ini bukan menjadi kebiasaan setiap minggu kita harus ada di dalam rumah Tuhan untuk beribadah, tetapi menjadi kerinduan kita setiap saat dan ketika kita ingin jumpa dengan Tuhan lewat doa kita, lewat puji-pujian kita, penyembahan kita, dan ibadah kita seperti malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih sempatkan saya dan saudara untuk ada dalam rumah Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini kita raih begitu indah sekali untuk kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita langsung saja masuk dalam firman Allah. Di dalam kitab Kejadian, pasal yang keempat. Kita akan baca beberapa ayat dalam firman Allah. Ayat 1 sampai ayat yang Ayat 1 sampai yang ke-10 kita akan baca bergantian. Saya ayat pertama, sidang jemaat ayat yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Yang sudah dapat katakan amin. Bunyinya demikian. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini menjadi pelajaran, jadi contoh untuk kita sebagai umat-umat Tuhan yang sedang mengarungi akan keadaan dunia dewasa ini. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, tentunya orang tua sebelum dia melahirkan akan anak-anaknya, menjadi kerinduannya supaya anak itu taat, dengar-dengaran, dan dia jadi manusia yang baik. Ya, itu menjadi kerinduan orang tua. Tetapi setelah kita lihat di sini, lahirlah Kain dan lahirlah Habel. Mereka dibesarkan oleh kedua orang tua yang takut akan Tuhan, walaupun orang tua mereka itu sudah jatuh di dalam kesalahan. Tetapi di sini kita lihat mereka bimbing kedua anak mereka. Dan firman Allah menjelaskan, setelah mereka menjadi dewasa, mereka punya pekerjaan masing-masing. Kain itu dia bertani, berkebun. Dan Habel itu dia memelihara kambing domba. Dan tentunya di dalam ayat ini kita melihat setiap tahun mereka datang di dalam rumah Tuhan untuk mempersembahkan
korban hasil daripada pekerjaan mereka. Tetapi setelah kita lihat di sini, mereka mempersembahkan korban, ternyata korbannya Habel diterima, tapi korbannya Kain tidak diterima. Di dalam ayat sini dia berkata, Allah itu mengindahkan. Mengindahkan artinya peduli. Allah peduli kedua anak ini. Dan Allah peduli apa yang mereka lakukan untuk mengorbankan hasil daripada pekerjaan mereka. Kalau dilihat daripada hasil pekerjaan mereka, dua-dua punya pekerjaan yang baik. Dua-dua punya penghasilan. Tetapi yang Allah peduli hanya satu, yaitu Habel. Kenapa Allah peduli Habel? Kalau kita melihat di dalam firman Allah, apa yang terjadi dalam hidup Habel? Habel itu firman Allah katakan, dia dekat dengan Allah. Dan dia melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Karena Habel ini punya percaya, punya iman yang teguh hanya kepada Allah. Kalau bicara tentang iman, iman itu datang dari percaya. Percaya itu datangnya dari mendengar firman Allah. Nah, karena Habel banyak mendengarkan firman Allah, maka dia hidup dengan iman kepada Allah. Jadi seluruh keberadaannya selalu di garis kebenaran. Kehidupan daripada Habel itu setiap dia melangkah dengan kebenaran, setiap dia tutur kata dengan kebenaran. Akhirnya dengan kebenaran itu dia melakukan suatu persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya Allah peduli dia. Kalau bicara tentang iman, siapa lagi yang memiliki iman? Kalau saudara baca firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 dia berkata begini. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Karena dia beriman kepada Tuhan, dia takut akan Tuhan, maka dia korbankan yang terbaik, bukan setengah baik, yang terbaik. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Ini penilaian bukan penilaian manusia lagi, ini penilaian Tuhan terhadap Habel. Dia adalah orang yang benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara percaya biar sudah mati dia bisa bicara? Ini firman Allah katakan. Kalau kita lihat ceritanya bagaimana Allah peduli kepada Habel, lalu Kain tidak dipeduli, maka firman Allah katakan Kain itu marah. Dia dendam. Dia katakan kepada adiknya, mari kita ke kebun. Lalu di sana dia bunuh. Karena kita akan melihat sebentar bedanya antara Kain dan Habel. Karena Habel dekat dengan Allah, dia memiliki iman yang teguh. Dengan kehidupannya yang selalu berjalan menurut kebenaran Allah. Dan dia mempersembahkan persembahan yang berkenan di hati Allah. Jadi ini penilaian Allah terhadap Kain dan Habel. Nah, sekarang kita melihat dengan iman dia dapat mempersembahkan. Dengan iman percayanya yang teguh itu, walaupun dia sudah dibunuh, dia masih bisa bersuara. Dia menyampaikan isi hati bahwa dia dilakukan seperti ini oleh kakaknya. Karena iman. Ini bicara tentang kehidupan kekristenan kita. Ini menjadi satu contoh. Saudara mau dikatakan Tuhan, hidup ini kita benar, kita harus dengar firman Allah dan kita harus melakukan akan kebenaran firman Allah. Iman itu bicara tentang percaya yang full, percaya yang sungguh. Untuk timbul percaya itu tentunya kita harus dengar firman.
Kita harus beribadah memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Baru iman itu bisa bertumbuh. Tapi kalau kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan, kapan percaya kita itu akan muncul bagaikan iman yang teguh? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Apalagi kita hidup sekarang ini lewat firman Allah di ujung dari akhir zaman. Karena Alkitab sudah mengatakan bahwa dengan tanda-tanda yang terjadi sekarang ini, itu bicara tentang enggak lama lagi Tuhan mau datang. Nah, kembali kepada virus yang saudara dan saya hadapi sekarang ini. Sudah berapa lama? PSBB ditambah lagi, mungkin akan nyambung terus. Dan ada yang prediksi virus ini akan tinggal dengan kita selama-lamanya. Siapa nak takut sebagai manusia? Tetapi kalau kita taat setia kepada firman Allah, saya percaya malaikat berpasukan akan menyertai kita. Kalau saudara mau dikatakan orang yang benar di hadapan Tuhan seperti Habel, berarti hidup kita itu harus benar. Kehidupan pribadi kita, perkataan kita, perbuatan kita, persembahan doa kita kepada Tuhan. Seringkali kita pandang remeh, yang penting kita sudah datang ke gereja. Kadang-kadang kita lihat karena di rumah banyak kerjaan, lebih baik datang ke gereja. Supaya kerjaan yang di rumah itu dikerjain oleh orang lain. Datang ibadah bukan seperti itu. Datang ibadah itu kita harus mempersiapkan seluruh keberadaan kita. Supaya kita pulang lewat ibadah, ada berkat-berkat yang melimpah di dalam kita. Artinya supaya hidup rohani kita, iman percaya kita itu menjadi besar di hadapan Tuhan. Dan penilaian Tuhan itu tepat. Kalau kita mau datang melakukan kehendak yang benar. Nah, kita melihat di dalam ayat ini bagaimana kehidupan daripada Kain. Di dalam ayat ini dia berkata begini. Beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan ayat yang keempat dan kelima, yang Allah peduli adalah Habel. Dan Allah tidak peduli kepada Kain. Karena Kain itu apa? Kalau saudara lihat di dalam firman Allah, di dalam 1 Yohanes, di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-12, dia berkata begini. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatan yang jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara-saudara, cuma soal persembahan. Tuhan tidak peduli kepada Kain karena Kain itu jahat. Dari tata caranya, kalau kita periksa akan riwayat hidup Kain, dia seorang yang jahat. Suka dendam, dan benarlah firman Allah katakan, setelah korbannya tidak diterima, tidak dipeduli oleh Allah, dia marah. Bukan cuma sampai di situ, dia dendam. Dan dendam itu membawa adiknya itu ke kebun, lalu di sana dia bunuh adiknya. Saudara-saudaraku sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini ada bedanya. Dua doa, dua penyembahan. Kelihatannya dua anak-anak Tuhan yang baik kelihatannya. Ini contoh kepada kita. Saya sebagai gembala melihat keadaan saudara semua hadir malam ini, semua baik. Enggak ada yang tidak baik. Manusia itu cuma lihat dari luarnya, betul tidak saudara? Oh, si A datang baik sekali, dia duduk rapi, dia menyanyi yang bagus banget, suaranya seperti ini, seperti ini. Tetapi Tuhan itu dia melihat sampai di dalam hati. Jadi kalau manusia bilang dia baik, belum tentu di mata Tuhan itu baik. Tapi kalau Tuhan bilang itu baik, pasti dia jadi yang terbaik.
Ini satu contoh, menjadi satu pelajaran. Kita mengikut Tuhan, sama-sama ada di dalam rumah Tuhan, sama-sama memuji, menyembah akan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tetapi apakah kita berkenan kepada Tuhan? Untung di Horeb nggak ada seperti itu. Di banyak tempat sudah di dalam gereja, tapi pikirannya melayang jauh. Kalau ditanya sesudah firman Tuhan tadi itu apa? Ya nggak tahu ya, lupa. Karena tidak fokus kepada ibadah, tidak fokus kepada firman Allah. Saya mengharapkan jemaat Horeb tidak ada seperti itu. Ada haleluya? Kok haleluyanya cuma satu? Ada haleluya? Saya lihat mukanya sudah pada berubah. Ya, enggak usah berubah mukanya, biasa-biasa aja. Yang menilai kok Tuhan, bukan saya. Saya cuma disuruh Tuhan untuk menyampaikan, diterima atau tidak diterima, itu urusan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara mau percaya imanmu bertumbuh di dalam Tuhan, dengar itu firman Allah, lakukan itu firman Allah, supaya apa yang kita korbankan kepada Tuhan berkenan di mata Tuhan. Dan kalau itu berkenan di mata Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kalau bicara tentang berkat bukan duit, saudara. Tapi kalau bicara tentang berkat adalah damai sejahtera. Walaupun kita nggak punya apa-apa, ada tetap sukacita. Orang sekarang diserang dengan ketakutan. Tidak ada satu manusia yang berani untuk menghadapi keadaan sekarang ini. Cuma virus yang datang, semua pada ketakutan. Ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti ini, dan lain-lain sebagainya. Ada yang katakan, yang posting di HP saya, umur 45 tahun tidak boleh keluar rumah. Saya dengar 70% itu orang yang tinggal di rumah, itu virus suka sekali. Bukan saya suruh saudara jalan-jalan, kita mikir, kemana kita mau jalan? Ada ibadah, kita datang beribadah kepada Tuhan, supaya rohani kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Kehidupan sebuah benih, kalau itu ditanam, dipelihara, disiram, dilakukan yang terbaik, dipelihara, pasti benih itu akan bertumbuh. Demikianlah kehidupan iman percaya kita. Iman kita mau bertumbuh, datang beribadah, datang dengar firman Allah. Dan kita lihat, persembahan Abel itu tidak sia-sia. Karena dari seluruh keberadaannya itu berdasarkan kebenaran. Setiap perkataan itu kebenaran. Menyampaikan persembahan kepada Tuhan itu adalah kebenaran karena dia memiliki iman. Saudara mau memiliki iman yang teguh? Iman yang teguh itu bagaikan sebuah kapal yang punya jangkar yang besar. Untuk apa jangkar kapal itu? Untuk menahan kapal itu supaya tidak kemana-mana. Demikianlah kehidupan rohani kita. Kalau kita memiliki iman, memang mengiring Tuhan itu enggak mudah, saudara. Banyak tantangan, banyak ujian. Tapi kalau jangkar kita kuat, iman kita kuat kepada Tuhan, saya percaya kita boleh bergoyang, tapi tidak akan jatuh dan tergeletak. Saudara percaya? Nah, di sini kita melihat kenapa Allah tidak peduli kepada Kain. Karena jelas firman Allah katakan dia jahat. Perbuatannya itu di dalam hatinya. Allah tidak melihat cuma dari luar. Sekali lagi saya kembalikan, saya cuma lihat dari luar saudara. Saudara bagus, happy semuanya. Tapi belum tentu di mata Tuhan. Itulah Tuhan melihat keberadaan daripada Kain. Dari kehidupannya sudah tidak jadi berkat. Dia jahat, disebut jahat. Apalagi persembahannya. Kan kalau mau dilihat orang membawa persembahan kan, aduh puji Tuhan. Pasti mereka sadar. Pasti mereka diberkati. Seperti saya dan saudara. Datang beribadah kita kasih persembahan, kolektor. Di depan sini ada perpuluhan. Tiap bulan hasil daripada pekerjaan saudara ambil 1/10, saudara bawa di tempat ini.
kelihatannya rapi, tapi jujur enggak sama Tuhan? Kita berikan persembahan, jujur enggak? Kita berikan milik Tuhan, jujur enggak? Saya masuk sedikit kepada perpuluhan. Yang dikatakan perpuluhan atau milik Tuhan, hasil daripada pekerjaan kita. Kalau kita 1 bulan bekerja dapat 1 juta, 1/10 dari 1 juta berapa duit? Halo? 100. Nah itu yang kita harus bawa sama Tuhan. Kita dapat 90. Cuma 1/10 untuk Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak jujur. Kita mau disebut oleh Tuhan kita orang benar. Tapi kalau soal itu sudah tidak kita lakukan, berarti kita nggak benar. Tapi di sini tidak ada, saudara. Saya lihat berubah wajah mukamu. Saya percaya semua diberkati Tuhan di tempat ini. Tapi firman ini adalah firman pengajaran untuk kita dapat melakukan iman kita menjadi dewasa dan hidup kita dipelihara dan dibela oleh Tuhan sendiri. Kita lihat kalau bicara tentang iman, firman Allah di sini dia berkata di dalam Galatia, coba kita lihat bicara tentang iman, Galatia Galatia pasal 3 ayat yang ke-9. Dia berkata begini. Mulai ayat yang ke-8. Galatia 3 ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, setelah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kalau kita beriman berdasarkan kebenaran firman Allah, kita ada orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati itu bukan cuma kasih duit sama kita. Dia berikan kita kekuatan, kesehatan, perlindungan, baik pribadi di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan sekalipun. Saya dengar berita, dengan adanya virus ini, banyak orang yang di PHK-kan. Pengurangan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Ada yang lain memang sudah mau pensiun, tepat pada waktu ini dia pensiun. Tapi Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup ini. Karena apa yang dia buat selalu itu baik. Walaupun mungkin kita masih bekerja, gaji kita nurun, no problem. Karena kita tahu sampai hari ini kita ada, kita sehat, kita gagah, kita cantik, kita ganteng, semua karena anugerah Tuhan. Kepada siapa kita mau berharap? Kepada manusia? Yang punya perusahaan aja bingung menghadapi keadaan sekarang. Orang kaya sekarang walaupun dia banyak duit, dia bingung dengan keadaan yang ada. Bukan dia cuma takut usahanya turun, ambruk dan lain sebagainya. Tapi menghadapi virus ini. Ada yang cuma keluar pintu, masuk lagi. Tidak berani keluar, kena angin di luar. Karena takut ini virus ini mengecam. Saya perlu ingatkan kepada saudara, 70% orang yang di dalam rumah itu paling disenangi oleh virus. Ada beberapa bulan kita tidak beribadah, saudara. Mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, baru Juli. 3 bulan kita tidak ibadah. Kita stay di rumah masing-masing. Kita baca Alkitab, kita berdoa.
berarti sudah mengurangi kesetiaan kita sama Tuhan. Tapi sekarang ini kesempatan masih ada. Kalau PSBB yang lalu semua ditutup termasuk gereja, jadi tidak boleh beribadah. Secara rohani kita rugi. Tapi sekarang PSBB tidak melarang untuk kita beribadah. Cuma kumpul-kumpul jangan terlalu banyak. Kita harus mengikuti aturan pemerintah. Tapi kalau kita masih bisa disempatkan untuk ibadah, coba engkau lipat gandakan kesetiaanmu, kembalikan cinta mula-mula itu, minta sama Tuhan. Saya mau tebus Tuhan. Yang lalu saya tidak setia, sekarang saya mau tebus, saya mau setia kepada Tuhan. Saudara enggak rugi. Saudara pasti sehat. Amin, saudara. Saudara pasti gagah, diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau kita katakan biarlah enggak usah ibadah, saudara rugi. Kalau Tuhan dia datang hari ini, malam ini, kita ada di dalam rumah Tuhan dan kita betul-betul tertuju kepada kebenaran, kita akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama di awan kemuliaan. Kita akan masuk di tempat yang dia siapkan untuk saya dan saudara. Sebab itu saudara-saudaraku sekalian, setialah kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara sudah memohon, baik pribadi mau keluarga, rumah tangga. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan itu tidak menutup kuping untuk kita, asal hidup kita itu benar di mata Tuhan. Ada satu contoh firman Allah kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-27. Dia berkata begini, untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserah ia kiranya Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Ini bicara tentang Elkana dan Hana. Sudah cukup lama berumah tangga, belum punya keturunan. Hana merindukan supaya dia punya keturunan, karena pada zaman itu, kalau perempuan tidak memberikan keturunan, dia dicerca orang, diceritain oleh orang. Tetapi itulah kerinduan daripada Hana. Dia ingin punya keturunan. Tetapi ada dua hal. Untuk mendapatkan keturunan, yang pertama, dia katakan harus berdoa. Dan yang kedua, dia harus punya janji kepada Tuhan. Janjinya dia berkata, kalau saya dapat keturunan, saya akan korbankan anak ini kepada Tuhan. Dia mau jadi apa? Terserah Tuhan. Ini janji. Dan benar saudara, firman Allah berkata dia punya keturunan. Minta 1 dapat 6. Luar biasa Tuhan kita. Dia cuma minta 1 loh, anak laki-laki. Tapi setelah dia dapat anak laki-laki, dia tambah lagi 5. Jadi 6. Berarti Tuhan kita luar biasa. Amin saudara. Dia dengar. Kadang-kadang kita berkata, Tuhan sekarang dong Tuhan. Kita tidak boleh paksain Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan tiba, hari ini waktunya Tuhan, pasti kita akan terima. Saudara percaya? Kalau hari ini belum, minggu depan. Kalau minggu depan belum, bulan depan. Dan kita yakin dengan percaya, Tuhan akan mendengar seruan doa kita. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, usaha kita, anak-anak kita, keluarga kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Walaupun kalau kita melihat keadaan sekarang, suasana-suasana yang ada, waduh repot sekarang ini. Tapi jangan takut, Tuhan akan menyertai kita. Tetap setia melayani Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Dia akan peduli sebagaimana dia peduli kepada Habel. Dia akan peduli kepada saya dan saudara untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya sebagai manusia tidak luput dari kekurangan.
Doa firman Allah tadi dia katakan, kami telah banyak melakukan yang salah. Kami telah banyak melakukan dosa. Ampuni Tuhan. Dan benar, supaya kita terima firman Allah. Dan firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan firman itu memberikan iman yang teguh. Dan meyakinkan kita bahwa hidup di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ada satu ayat yang kita akan baca bersama-sama. Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat yang ke-14, kita bangkit berdiri. Kita baca dengan suara yang keras. Di screen ada. Oke, kita baca dengan suara yang keras. Hitungan yang ketiga. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tinggal berdiri. Kita melihat kehidupan dari bangsa Israel. Pada waktu Israel sudah dipimpin oleh Musa untuk keluar, sementara mereka keluar dari Mesir, Allah keraskan hati daripada Raja Firaun untuk mengejar kembali yang dia sudah suruh pergi. Tetapi di sini kalau kita melihat, dalam perjalanan bangsa Israel menghadapi ke depan ada laut Teberau yang besar. Itu sebagai satu persoalan bagi mereka. Tetapi itu menjadi satu keyakinan bahwa Allah yang sudah berjanji kepada bangsa Israel dia tidak akan tinggalkan. Musuh tetap mengejar supaya Israel dia harus kembali lagi ke Mesir. Firman Allah berkata, waktu malaikat Tuhan ada di depan, karena dia melihat musuh sudah dekat dengan bangsa Israel, beralihlah malaikat itu berpindah ke belakang. Lalu malaikat Allah itu menolong bangsa Israel. Dan akhirnya saudara mereka bisa lewati itu laut kosong. Di dalam ayat ini dia berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kita akan lihat pertolongan Tuhan asal kita ada di dalam Dia. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Allah. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Saya Mau Iring Yesus. Apapun yang menghalangi kita hari-hari ini, yang membuat kita tinggal di rumah, mungkin kita ragu-ragu di luar rumah, berserahlah kepada Tuhan. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
Mula kita berdiri, kita tunduk kepala, kita tutup mata. Tuhan yang hadir malam ini, Dia peduli keberadaan saya dan saudara. Kita harus jujur di mata Tuhan. Kita harus gentar di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukan yang benar atau tidak? Kami sebagai hamba Tuhan hanya melihat dari luarnya aja. Tapi Tuhan melihat sampai di dasar hati kita. Kalau kita tidak benar, kalau kita salah, kita harus ngaku di hadapan Dia. Kita telah menyanyi lagu ini, Saya Mau Iring Yesus. Ini sebagai satu janji kita kepada Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini kita mau tetap setia. Walaupun banyak tantangan ujian yang kita akan hadapi. Tapi percaya, janji Allah ya dan amin, Dia akan menolong engkau. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Sekali lagi, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama. Haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Kami puji Tuhan. Dialah yang matur, Dialah yang maha-maha. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Agungkan Tuhan malam ini. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat kedua belah tangan kita. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita. Mulai malam hari ini, besok, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rahmat heran kaya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Amin. Ibadah telah selesai. Saudara perhatikan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain sebagainya yang sudah ditetapkan. Dan kita langsung jangan singgah-singgah kemana-mana, saudara. Tentunya
Kita sebagai anak Tuhan, ora et labora itu kita pegang. Berdoa dan berjaga. Walaupun Tuhan akan tolong kita, tapi kalau kita tidak berjaga, itu resikonya kita tanggung sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa minggu yang akan datang.